Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fareza Amran, berasal dari kelas 3C dengan nomor BP 1801051037. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan praktikum sistem komunikasi serat optik dengan judul pengukuran redaman menggunakan OTDR, analisis pengaruh tekukan microbending dengan faktor variasi jari-jari terhadap rugi pelembahan intensitas cahaya kabel fiber optik yang berjenis single mode dengan 12 core. Pengukuran redaman menggunakan OTDR. Satu, dengan tujuan mahasiswa mampu memakai dan mengoperasikan alat ukur OTDR. Mahasiswa mampu memakai software aplikasi Fiberizer Desktop Setup. Ketiga, mahasiswa mampu membaca hasil pengukuran alat ukur OTDR. Landasan teori. 1. Pengertian OTDR. OTDR atau Optical Time Domain Reflector Meter adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi serta serat optik dalam domain waktu. Bagian yang dianalisis oleh OTDR adalah jenis bagian yang dianalisis oleh OTDR adalah jarak akan insolation loss, reflection yang ada, dan loss yang muncul di setiap titik. Selanjutnya, OTDR akan menampilkan informasi-informasi tersebut di bagian layar tampilan OTDR ini. Akan menjadi salah satu alat ukur yang penting dalam sistem komunikasi yang bermanfaat untuk fiber optik. Kedua, karakteristik OTDR. Optical Time Domain Reflector Meter mempunyai karakteristik yang dapat diukur atau dibaca. Berikut ini beberapa karakteristik tersebut. 1. Mengukur ORL atau Optical Return Loss yang timbul akibat refleksi cahaya dikarenakan adanya sambungan kabel atau konektor. Kedua, mengukur end-to-end loss di dalam satu span kabel serat optik. Ketiga, mengukur splice loss, yaitu sebuah loss yang ditimbulkan karena sambungan kabel serat optik sebelumnya. Baik, saya ulang. Sebuah loss yang ditimbulkan karena sambungan kabel serat optik sebelumnya putus atau dikenal juga dengan istilah fiber cut. Keempat, mendeteksi sebuah degradasi power output dari sumber cahaya optik atau laser source yang berupa perangkat transmitter optik, OSN, metro, DWDM, dan lainnya. Kelima, mengukur panjang dari kabel serat optik. Keenam, mengukur jarak, yaitu lokasi di dalam suatu link berupa ujung link atau disebut juga dengan patahan. Ketiga, fungsi OTDR. Fungsi yang dapat dilakukan oleh OTDR antara lain: 1. Mengukur loss dalam satuan panjang. Loss yang ada saat instalasi fiber optik akan mengasumsikan redaman dari fiber optik tertentu yang ada dalam loss per satuan panjang dari kabel. OTDR atau Optical Time Domain Reflector dapat mengukur redaman yang ada sebelum maupun setelah instalasi, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa ketidaknormalan. Wujud ketidaknormalan ini dapat berupa bengkokan atau bending atau beban yang tidak diharapkan. Kedua, melakukan evaluasi terhadap sambungan dan juga konektor saat instalasi. OTDR dapat digunakan untuk memastikan terjadinya redaman sambungan maupun konektor masih berada di dalam batasan yang diperbolehkan atau tidak. Keempat, prinsip kerja OTDR. 1. Mekanisme kerja OTDR pada umumnya yaitu 1. Sinyal-sinyal cahaya dimasukkan ke dalam serat optik. Kedua, sinyal dipantulkan kembali dan diterima oleh penerima. Ketiga, sinyal balik yang diterima akan dinyatakan sebagai loss. Keempat, waktu tempuh sinyal digunakan untuk menghitung jarak. Inilah gambar skema mekanisme kerja OTDR. Berdasarkan mekanisme kerja di atas, dapat ditentukan beberapa parameter yang dapat diukur pada OTDR. Salah satunya yaitu jarak, dalam hal ini titik lokasi dalam suatu link, ujung link atau patahan. Kedua, loss untuk masing-masing splice atau total loss dari ujung ke ujung dalam suatu link. Ketiga, atenuasi dari serat dalam suatu link. Keempat, refleksi besar refleksi
refleksi dari suatu event. Keempat, kelima refleksi dari dasar refleksi return dari suatu event. Maaf, ada kesalahan tadi. Selanjutnya, prinsip pengukuran OTDR adalah berdasarkan radar optik. Dengan mengantarkan denyutan sumber optik, biasanya laser ke dalam satu masukan sel optik yang sedang diuji dan mengukur waktu yang diperlukan untuk dipantulkan balik. Pada penerima, dengan mengetahui indeks bias atau index of refraction atau IOR, syarat optik dan waktu pantulan balik diperlukan. OTDR dapat menghitung jarak yang dilalui oleh pantulan denyutan cahaya tadi. Selanjutnya, OTDR dapat juga menentukan kuat pantulan denyut cahaya dan memberi paparan hasil elemen melawan jarak laser optik yang diuji. Hasil perhitung OTDR diberi dari persamaan berikut ini, yaitu jarak C per M dikali T dikali setengah T. Dengan keterangan C ada kecepatan cahaya dalam ruang hampa yang telah ditentukan 299,792,45 meter per sekund. Dengan T adalah waktu, M indeks bias. Tampilan OTDR berdasarkan pantulan dan backscatter. Satu backscatter. Inilah gambarnya. Backscatter sinyal diterima karena adanya Rayleigh scattering dan Fresnel reflection, di mana kekuatan sinyal yang terukur 20.000 kali lebih tinggi dari kekuatan Rayleigh scattering. 2. Pembacaan non-reflection event. Tampilan non-reflection event. Ini ada tampilannya. Ketiga, pembacaan reflection event. Ini adalah tampilan reflective event. Tampilan ujung fiber di dalam alat ukur OTDR. Fiber N. Tampilan fiber N seperti ini. Misalnya tampilan dead zone pada OTDR. Dead zone dengan tampilan seperti ini. Daerah pada fiber optik yang terjadi perubahan daya secara tidak linear, dan kondisi ini dapat dilakukan analisis. Dalam OTDR, tampilan dead zone memiliki grafik yang menyerupai lonjakan daya sesaat terjadi pada bagian awal syarat optik. Bahannya ada laptop dan software Fiberizer. Angka kerja, install Fiberizer desktop, login menggunakan email, grafik, masuk data hasil pengukuran, setting panjang gelombang, tampilkan gambar hasil grafik, hitung redaman total transmisi, selanjutnya analisa dan kesimpulan dari grafik tersebut. Ya, selanjutnya itu blok pengukuran, ya ini blok pengukuran dengan PI-nya minus 7 dBm sama semuanya. Selanjutnya data percobaan. Ini data percobaan menggunakan Fiberizer. Dapat dilihat hasil-hasil dari hasil pengukuran seperti ini. Ada tunjakan yang disebut juga dengan tampilan dead zone. Ini dan lainnya. Ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam pengukuran. Ya, pengukurannya dengan data pengukuran seperti dari tabel 1 sampai 5 ini. Yang pertama ada warna biru dengan layoutnya minus 35,31 dBm, ada 1300. Kita masuk ke tabel pengukurannya, perhitungan 1300 dengan warna core biru, layoutnya minus 35,1 dBm dengan PI minus 2 dBm, dihasilkan loss minus 28,31 dB. Ini hasil datanya. Perhitungan di warna oranye yang 1300 dengan diketahui payout-nya minus 22,44, dengan payout minus 22,44, PIN minus 7, loss, maka dihasilkan loss minus 5,44. Selanjutnya warna pink
Selanjutnya warna putih dengan PO-nya minus 27,94 dBm, PIN minus 7, maka dihasilkan loss minus 20,94 dB. Yang 1490 pada perhitungan 1490 dengan birunya PO minus 35,34 dikurang PI-nya minus 7, maka dihasilkan loss minus 8,34 dB. Dan begitu seterusnya untuk perhitungan, yaitu payout dikurang PIN, maka didapatkan loss satu rekamannya. Sampai ke tabel kelima. Salah satu contohnya warna abu-abu dengan payout minus 30,77 dBm, PIN minus 7, maka dihasilkan loss minus 23,77 dB. Dan begitu seterusnya. Selanjutnya lanjut ke analisa. Pada praktikum kali ini adalah merupakan pengukuran menggunakan OTDR dengan perangkat lunak yang disebut dengan Fiber Result Desktop. Adapun OTDR itu sendiri merupakan suatu alat optikal elektronik yang digunakan untuk mampu membaca atau mengukur karakteristik optik. Salah satunya adalah redaman pada syarat optik. Redaman syarat optik adalah gangguan dalam sistem komunikasi yang dipengaruhi performance dari sistem komunikasi redaman, dipengaruhi oleh beberapa jenis loss fiber, splicing, dan redaman konektor. Pada praktikum ini dilakukan pengukuran dan perhitungan redaman diantaranya tabel 1 sampai tabel 5. Pada tabel 5 terdapat 12 warna biru, oranye, coklat, abu-abu, putih, merah, hitam, ungu, kuning, sampai dengan Tosca. Yang masing-masing kita lakukan perhitungan dengan menggunakan rumus PT PS dikurang PR. PS optical power source, PR adalah optical power receiver atau minimum receiver sensitivity, atau disebut dengan VIN. Kalau PS disebut dengan payout. Untuk kali ini, salah satu dari banyak grafik saja yang akan dibahas, yaitu gambar 1A. Pada percobaan di atas merupakan tampil fiber desktop untuk dari data input yang telah diinputkan. Pada tampilan digunakan pengukuran LSA, yaitu loss rata-rata dalam satu event. Pada tampilan grafik di mana sumbu X menentukan nilai jarak, sedangkan isyarat penentu dan balik ditunjukkan pada sumbu Y dalam unit dB. Pada data percobaan grafik di atas, bisa dilihat bahwa nilai grafik 1A sampai 1L memiliki nilai yang berbeda-beda. Pada grafik 1A, syarat awal Beijing of fiber memiliki nilai distance minus 0,16046 km dan nilai attenuation 0 dB. Bagian awal fiber section memiliki distance 0,0235 km dan nilai loss 0,07 dB. Nilai reflectance kumulatif loss 0,3 dB per kilometer dan nilai attenuation 0,07 dB. Kehilangan sabo space loss memiliki nilai distance minus 0,136992 km dan nilai attenuasinya 0,07 dB. Loss yang tidak menimbulkan refleksi terjadi karena penyambung kabel fiber optik yang tidak sejajar satu sama lain. Hal ini dianggap wajar karena fiber optik sendiri sebesar rambut manusia. Loss bersifat reflektif yang dapat pada OTDR berbentuk lonjakan ke atas. Loss yang bersifat refleksi terhadap pada bekas pemasang konektor pada tahanan akhir dari fiber. Energi atau daya yang dibawa oleh cahaya akan mengalami peleman rugi-rugi atau loss akibat terjadinya kebocoran atau karena kurangnya kejernihan bahan syarat optik. Besar peleman energi sinyal informasi dan fiber optik dinyatakan dalam desibel. Disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu absorption, hamburan, dan bending. Rugi-rugi bending merupakan peleman yang terjadi akibat perubahan struktur syarat optik karena dibengkokkan sehingga terjadi perubahan indeks bias dan sudut sinar data cahaya dan mengenai clubbing. Bending terdiri atas micro bending dan micro bending. Makro bending adalah pembengkokan syarat optik dengan radius panjang bila dibandingkan dengan radius syarat optik. Redaman ini dapat diketahui dengan menganalisis distribusi mutar pada syarat optik. Salah satu cara mengurangi dan menggunakan jaket yang tahan terhadap tekanan. Bengkokan pada radius paling kecil makrobending umumnya jari minus kurang dari 1 mm. Bahwa dari variasi diameter makrobending yang diberikan, yaitu semakin kecil diameter lekukan maka semakin besar rugi-rugi makrobending yang dihasilkan. Sedangkan untuk variasi jumlah lilitan menunjukkan hasil semakin banyak jumlah lilitan, nilai rugi-rugi makrobending semakin besar. Pada perhitungan didapatkan nilai loss dari jari 13 10 lebih kecil dari loss yang ada dari jari-jari.
seperti kita lihat salah 1 sampai 10 yang baik pakai bending maupun tidak membuktikan bahwa semakin besar jari semakin besar loss yang diterimanya. Panjang gelombang sumber menentukan pemanduan gelombang cahaya pada fiber. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa panjang gelombang 1310 nanometer nilai selisih daya keseluruhan besar dibandingkan panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini berarti pada panjang gelombang 1310 nanometer, nilai rugi daya loss yang terdeteksi lebih besar dari panjang gelombang 1550 nanometer. Hal ini terbukti untuk tanpa bending dan pakai bending. Jadi panjang gelombang yang semakin besar maka mampu mengurangi loss pada fiber optik. Kesimpulan, satu alat ukur OTDR dapat membaca jarak loss, atenuasi, dan refleksi yang ditemukan pada saat pengukuran fiber optik oleh OTDR. Kedua, rugi bending merupakan pelemahan yang terjadi akibat perubahan struktur serat optik karena dibengkokkan sehingga terjadi perubahan indeks bias dan sudut sinar datang cahaya yang mengenai cladding. Ketiga, rugi total Libby disebut juga dengan hasil selisih dari nilai output dan nilai input. Keempat, versi makro bending diberikan menunjukkan semakin kecil lekukan maka semakin besar rugi makro bending yang dihasilkan. Itu sekian dari saya atas laporan pertemuan 1 sistem komunikasi serat optik. Apabila ada salah kata atau terlalu cepat, mohon dimaafkan. Saya Reza Amran, mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.